Kasih Yesus.
hidup hanya bagimu, aku ada hanya untukmu. Mari naikkan, mari nyatakan kasihmu buat dia, Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Oh, layak disembah. Kau teramat baik untuk setiap kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan, aku ada saat ini, semuanya. Amin. Aku hidup hari ini, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
ngomongin. Iya, Yang tapi yang susah banget. tapi gue tuh kemarin kan lagi kayak tiduran biasa gitu ya, kayak lagi rebahan Di rumah? biasa. Iya, di rumah. Terus gue lagi mikir, karena kita kemarin teleponan tentang mengampunin. Iya. Kita kan teleponan mengampuni kan. Ngomongin saat duduk sekolah man. Iya, ngomongin satu di sekolah gitu deh pokoknya. Terus gue jadi mikir, Apa tuh? gue tuh sebenarnya pernah gak sih yang kayak ngampunin? Gue merasa gue ngampunin nih, tapi sebenarnya gue ngampunin, gue cuma ngelupain. Gue udah lupa aja sama tuh orang gitu. Karena kan sekarang kebanyakan teman-teman kita pasti bilangnya ya udahlah lupain aja, ya udah, lupain aja. Iya, sering banget gak sih kalian kalau misalnya lagi cerita nih, gimana gue kesel banget sama tuh orang, Ya udah, lupain biarin aja. gitu Kan. Wah, kalian kayak harus tag nih orang nih, lu denger gitu, kayak kita nggak bisa ngomong itu buat ngelupain. Terus gue baru mikir kayak ternyata gue pernah yang kayak ngelupain tapi nggak maafin kayak judul kita, forget vs forgive. Nah, jadi tuh gue pernah waktu itu lagi ngobrol, lagi di rumah teman gue. Terus ada saudara gue juga, terus ada mamanya saudara gue. Terus gue kan lagi kayak ngerjain sesuatu. Iya, dia nggak terlalu dekat sama gue, tapi dia bisa bilang kayak gini, kayak pas gue lagi sibuk, dia tuh yang kayak marah-marah minta tolong, terus dia bilang kayak ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau misalnya nggak bisa bantuin, kayak gitu. Kaget gak sih? Padahal kan kita lagi sibuk, Iya, bukan kan? sengaja Di ignoring posisi itu gue lagi sibuk gitu, gue mau bantu tapi kan kayak ada waktunya gitu kan. Apalagi Angel nggak mungkin nggak bantuin. Terus gue bilang kan kayak bentar ya lagi ngerjain, terus dia bilang kayak gue jadi kepikir-pikiran terus kan, gue jadi kayak keulang-ulang mulu katanya, kayak ngapain lu sekolah tinggi-tinggi tapi nggak bisa bayar wifi. Lu bayangin, gue ngapain bayar sekolah tinggi-tinggi cuma buat bayar wifi kan, dan gue kesel ya kan, karena gue kesel, gue pendem, gue kayak karena dia lumayan anak orang tua juga kayak terlalu ya udahlah, makan hati juga nggak sih orang tua yang harusnya ngerti tapi malah kayak jatuhnya tuh ngeremehin kita. Iya kan, nggak bisa kita omelin juga kan sama orang tua, ntar nggak sopan. Kita ya kan? kasih tahu bilangnya kamu dikasih tahu malah iya kayak gini. Ntar malah digituin kan, mending gue kayak ya udah dicoret dari kakak nanti gitu kan. Jadinya gue kayak pendem terus, dan gue jadi ngerasa gue tuh kesel banget. Pokoknya gue tiap lihat mukanya gue udah kayak udah males liat mukanya, udah males. Sering ketemu dia? Untungnya sekarang jarang sih. Kayak iya, tapi jadi lihat mukanya aja udah rasanya gue pengen pulang. Gue udah gak mau lama-lama di situ, ya kan? Jadi gue baru sadar kalau misalnya itu tuh gue nggak pernah maafin selama ini. Tapi kayak kan namanya kita manusia, kita mencari tembok, kayak gue pernah ngampunin gitu kan, nyari pembenaran diri nggak sih? Gue ngampunin kok, padahal gue cuma lupain doang. Tapi gue cari kayak ada nggak ya orang yang buat kesalahan terus gue ampunin, tapi ternyata ada masih ingat puji Tuhan. Terus gue juga ngampuninnya tuh udah kayak gue tuh inget gue pernah sama-sama buat kesalahan sama temen lo. Aduh lupa, karangan ya ceritanya. Gue udah lupa, gue bukan udah lupa, maksudnya ini udah alasan masa lalu itu. Ya ini kayak tentang terus pokoknya tentang dia lah, seseorang gitu lah. Dia rada jalan berdua sama satu cewek. Kan panik kan sekarang. Terus ya udah, akhirnya kita udahan juga, pokoknya udahan kan. Gue jadi curhat. Ya bentar, gue curhat juga gimana? Kan udahan, abis itu ya dia masih kesel karena gue udahanin padahal dia mau coba berubah gitu. Jadi posisinya dia udah bilang dia mau coba berubah tapi gue nggak bisa gitu loh, pokoknya intinya begitu. Iya, tapi sekarang kalau misalnya gue ketemu sama dia pun gue udah fine aja, gue udah bahkan gue bisa bercanda sama dia. Gue udah bercandain dia tentang masalah itu aja gue bercandain. Iya, karena udah saking ya udah. Terus dia juga udah punya cewek baru kan, ceweknya juga gue bercandain juga. Enggak, gue bercandain sih, tapi kayak temenan kan, maksudnya kan gak jadi musuhan. Soalnya kebanyakan kalau mau orang yang di masa lalu itu tuh musuhan kalau udah berantem, meskipun udah baikan pun tetap awkward kan. Untungnya ini enggak. Tapi bedanya gue bisa bercandain tapi dia masih belum bisa, mungkin karena
itu emang kelihatan banget responnya kan. Makanya ngomongin soal respon nih, gimana sih cara kita tahu kita udah maafin seseorang tuh dari 4 respon guys. Yang pertama itu thinking. Jadi kalau ketemu orang nih, misalnya nih lo lagi di cafe, ada musuh lo lewat, pasti temen-temen lo sama temen lo pasti kayak iya kan? Iya. Meskipun kayak temen-temen Rasa ngomongin diri gue sendiri. temen-temen tuh pasti pada bilang kayak jangan ngapa-ngapain, kita kayak nggak ngapa-ngapain kok, tapi mata kita kayak iya gitu. Gue pernah tuh kayak gitu tuh. Kayak mikir dia pernah kayak gini sama gue. Iya. Nah itu nggak boleh guys. Kalau kita udah maafin orang, kalau kita masih kayak gitu berarti kita belum maafin. Terus yang kedua itu, bentar gue lupa, feeling. Apa ya? Namanya manusia bisa lupa. Ya, feeling. Jadi kalau misalnya dia lewat, biasa kan pasti kalau misalnya musuh lu lewat pasti hawa-hawanya nggak enak kan, kayak berantem gini ya nggak sih? labrak Kampung. bawa geng semuanya kan. Oh, gue sih nggak bawa geng sih. Apa? Gue nggak bawa geng. Sendiri aja Iya, kalau sendiri Bari mah aja. sendiri lawan sendiri. Lu ada backingan nggak? Enggak, gue sendiri. Kebetulan gue yang dibully sih. Kita jadi ngebicarain orang yang ngebully kita ya. Iya. Dia nggak boleh nonton di sini. Nggak apa-apa, nonton aja. Biar udah tau kalau kita udah ngampunin kalian. Scatless. Lanjut. Iya kan feeling kan. Terus kalau misalnya kalau musuh lewat pasti hawa tuh nggak enak, kayak aduh pengen cepet-cepet pulang, kayak lu kan sama itu saudara lu itu pengen nggak mau lah, pengen pulang aja, nggak mau ketemu kayak gitu. Kalau lu masih kayak gitu artinya kalian belum mengampunin. Terus yang ketiga itu speech, kayak sekarang barusan tadi kan. Kalau misalnya ada musuh tuh kalian belum mengampuni, atau nggak misalnya ada yang jangan musuh deh, ada orang yang ngatain lu aja atau nggak cuma nyindir lu di story, pasti langsung kayak Jo, dia nyebelin banget Angel. Atau nggak lagi ngapain nih, misalnya dia tumbuhan dong nih, disambung-sambungin, Jo lihat deh tumbuhan ini kan berduri kayak dia Jo. Itu lu banget ya. Itu lu banget. Oh, gua. terus nah ya udah kayak gitu. Maka kalau kalian mesti kayak ngata-ngatain mereka, atau kalian bilangnya gue udah maafin, gue udah ampunin, tapi kalian masih kayak ngatain dia, masih ngomongin dia, itu ada tuh kalian belum ampunin. Iya. Terus yang terakhir paling penting itu behaving. Gue pernah waktu itu kan gue pernah dibully kan. Jadi pas dibully ini, pas ketemu orang yang ngebully gue malah kabur. Gue kaburnya ke toilet. Bayangin gue tuh kan, gue yang nonton ini kalau nonton gue pasti tahu kalau gue mau beli makanan pasti siap tuh pasti 5 menit sebelum bel masuk. Selalu banget. Kenapa? Gak tahu. Gue suka sepi. Karena kan gue dibully. Jadi gue suka sepi, kosong. Karena kalau mau ketemu orang pasti gue kayak diisengin, didorong lah, ditabrak kayak gitu loh. Ya udah, ngumpet dong. Terus tiba-tiba temen gue yang ngebully gue dateng gue pengen, gue udah lapar. 5 menit lagi bel tuh, habis itu guru killer, habis itu kayak kalau masuk tuh lu dapet buku dosa. Lu ngerjain 20, 30, 40 kayak gitu, berkelipatan kan. Ya udah dong, ya udahlah ngumpet di toilet. Terus mereka lama banget, akhirnya sampai bel mereka baru masuk tuh gue nggak makan. Terus kayak ya udah deh gitu kan. Awalnya gue kira tuh gue udah ngampunin dan gue menghindar itu dengan dalih-dalih kayak oh iya gue ngehindari kan biar gue nggak kena masalah, biar gue nggak cari masalah. Tapi ternyata sebenarnya gue belum ngampunin dong. Kayak setelah gue tahu ini nih 4 respon kita ini, gue nyadar kalau itu sebenarnya kita belum ngampunin. Kita cuman lari dari masalah dan kita ngelupain itu. Oh ya panjang. Dan jangan selama ini gue cuma ngelupain doang. Gue kayaknya langsung kayak flashback itu kayak Gue sih udah maafin sih, tenang aja guys, kalian udah gue maafin. kayaknya Yang gue cari belum. masalah mainnya harus hati-hati. Kayaknya gue belum sih. Tapi gue waktu itu sempat baca, bentar ya aku buka dulu. Nih di Matius 6 ayat 14 dia bilangnya kayak gini. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Yang 12. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Coba lu tebak aja deh. Lu tebak berapa kilo dasar lu buat Tuhan? Coba Berapa terus sebenarnya tuh Tuhan mau ngampunin lu kalau lu nggak ngampunin orang. Coba lu tebak. Ini udah jelas-jelas di Alkitab udah tulis begitu. Kalau misalnya nggak bisa ngampunin orang berarti ya gue kayak ngaca nih. Berarti lu udah ngampunin, gue sih udah ya. Ya kita namanya ngampunin kan nggak gampang ya. Tapi kita
belajar. Kita susah, harus susah belajar sih. tapi bisa sih, karena kan Bisa, kayak bisa. balik lagi Tuhan nggak mungkin kasih kita masalah kok kita Betul, kalau misalnya kita nggak bisa ngampunin ya kan, apalagi kayak pas Tuhan bilang kita harus ngampunin tuh sebenarnya Tuhan tuh udah kasih kita contoh kisi-kisi cara ngampunin orang gitu ya kan. Tuhan orangnya suka surprise kan kasih masalah ya kan. masalah bukannya gampang. Iya, di surprisein, dikagetin gitu pakai masalah yang agak gede dikit gitu kan. Tapi Dikit. kayak Tuhan sebelumnya tuh udah ngomong gitu kan. Terus tips and trick juga Tuhan udah kasih kayak lu tuh nggak pernah jalan sendiri, walaupun Tuhan tuh ngasih lu masalah tapi tuh Tuhan selalu ada bareng lu nggak sih? Iya, itu dengerin guys. Untuk kalian yang suka bilang, gua tuh sendirian, gua ngadepin masalah itu sendiri, gua nggak ada Iya. teman, tapi ada Tuhan. Pilihannya cuma dua, lu emang beneran mau ngandelin diri lu sendiri apa lu mau suruh Ngandelin Tuhan, Tuhan, suruh kan? Tuhan ikut lu buat nyelesain masalah itu gitu kan. Bener. Itu sih yang kayak gimana cara lu ngampunin ya itu tergantung sama lu, gimana cara lu ngeresponin hal itu, gimana cara lu buat tanya sama Tuhan gimana cara ngeresponin hal ini Iya, juga bener. kan. Apalagi kayak sesuatu, kalau misalnya gue pernah dengar cerita gitu, kayak lu tahu deh yang ini, kayak lu pernah cerita sama gue. Miss Grace. Iya, Nah, iya, itu, yang itu filmnya udah lama banget, Iya, itu tahun udah 2010. Sekarang bagus banget 2021 kan. kayaknya. Iya, Ya, itu 11 tahun yang gimana? lalu. Itu gimana ceritanya? Ceritanya itu tuh kayak gini. Miss Grace ini tuh satu kelompok gitu di Amerika, udah lumayan lama. Si Miss ini tuh kayak taat banget lah sama Tuhan, dia tuh hidupnya mengikuti tradisi Kristen banget. Bahkan mereka tuh sekolah paling tinggi palingan SMP pun jarang banget. Saking tertutup sama teknologi, bahkan mereka pergi-pergi masih pakai kuda, delman. Terus juga mereka bahkan gak ada kartu identitas, gak ada kayak KTP Pokoknya gitu dia nggak ada. ngikutin kayak zaman dulu banget gitu lah ya. Kayak gitu. Terus di situ tuh pernah ada 11 anak perempuan. Ini tuh kisah nyata ya. 11 anak Oh, perempuan iya, itu. iya. Nah, 11 anak perempuan ini lagi sekolah, tiba-tiba ada satu pembunuh berantai. Dia tuh kepahitan sama Tuhan karena dua anaknya itu pas baru lahir malah meninggal. Nah, karena itu dia akhirnya pikirnya itu, udahlah gue mau balas dendam sama Tuhan, gue mau ngebantain semua yang ikut Tuhan. Oh, wow, oke. Tuh akhirnya 5 orang tuh meninggal, 5 anak perempuan meninggal, 5-nya luka parah sampai ada koma. Yang satu lagi tuh selamat. Dia tuh anak kecil masih SD gitu, kayak SD kelas 1 kelas 2. Dia kabur, karena dia kabur kan dia selamat. Terus gue kan film sekarang mana sih kok kayak gitu pasti apa? Di balas Iya, gak sih? balas Di balas dendam sih. dendam. Film drakor yang paling sering sekarang apa? Gue lagi nonton Penthouse dia kan. Dia juga lagi nonton. Itu kesel banget. Cuma Gue kesel. itu kan balas dendam kan? Balas Iya. dendam dari turun temurun, Iya, balas dendam. iya. Bahkan anaknya Anak-anaknya juga ikutan balas-balas dendam. saling ngebully atau sama lain kan. Iya. Tapi di sini enggak, di sini diajarin mereka mengampunin. Jadi orang tuanya yang anaknya meninggal ini, yang 11 ini, mereka ini tuh datengin rumah yang istri yang bunuh anak mereka, bilang kayak gue berduka cita ya suami lo bunuh diri kayak Oh gitu. iya, BTW karena dia habis ngebunuh yang 5 orang itu, pembunuhnya juga akhirnya bunuh diri kan. Iya, bunuh diri. Terus gue di situ kayak speechless banget. Meskipun udah film lama tuh feelnya dapet banget sih. Gue pas nonton kayak kok bisa sih 5 anak loh, 5 anak diampunin dengan begitu aja. Kayak apa sih, temen gue yang ngatain gue aja kayak gue susah banget minta maaf, atau enggak gue susah banget maafin mereka gitu. Iya, makanya. Lagi kayaknya gue pernah dengar itu yang kenapa orang tuanya bisa ngampunin karena anaknya itu kan ya? Iya, karena anaknya itu Sebelum dibunuh kan? Sebelum dibunuh itu dia ngedoain si pembunuhnya. Jadi sebenarnya tuh pembunuh pas datang itu tuh minta didoain. Tapi karena pada takut kan dia pada menghindar dong, gak mau doain. Tuh akhirnya ada satu cewek, dia yang paling gede sih, dia yang paling kayak bisa dibilangnya sekarang itu primadona gitu lah. Jago banget, kayak Alkitabnya segala macam. Terus dia doain. Pas dia doain tuh ibunya itu tahu, ibunya jadi kayak anak gue aja begini loh, anak gue aja mendoakan orang yang membunuh dia, dan bahkan tuh anaknya udah tahu pasti dia bakal dibunuh abis ini, tapi dia mau doain. Tapi masa gue sebagai ibunya gitu kan gak maafin pembunuhnya gitu. Terus akhirnya mereka saling maafin sama yang istri kan. Tuh akhirnya udah saling maaf-maafan. Si yang istri ini tuh mendirikan satu sekolah buat si para Amish girl yang ini. Terus kan dari film itu, apalagi yang pas anaknya itu mau doain padahal dia tahu dibunuh, kayak itu nggak sih yang respon kita harus kita respon harus kita. tetap, walaupun kita tahu akhirnya bakal gimana, kita harus tetap bareng sama Tuhan gitu. Kayak walaupun ujung-ujungnya
buat menurut dia itu nggak worth it buat dia kita nggak tahu kan apa yang akan terjadi selanjutnya. Iya. Tapi kalau misalnya Tapi kita berserah ke Tuhan gak sih? Iya. Ya kalau misalnya gue jadi anak itu pasti di situ gue udah panik. iya Gue bakal diam gue kayak gue lari, nggak tahu sih kalau misalnya dia minta didoain mungkin gue mikirnya kayak mungkin dia mau tobat gitu kan. Kayaknya gue bakal kayak gitu. habis doain dibunuh kayak gue kayak habis doain loh. Kok gue agak beda tempatnya tadi, kayak gue nggak di sini udah gitu kayaknya. Kalau gue sih gue kayak pasti kayak doain gue dong, kayak iya sini gue doain gitu gue pasti gitu. Gak sih, kayaknya kalau lu gitu, kalau gue kayaknya kabur deh. Terus kan masih sekolah ada toilet gak sih? Gue ngumpet di toilet. Soalnya kalau misalnya konteksnya mau didoain kan dia udah mau tobat Kayaknya gak mungkin deh Angel. ya makanya kan ya kalau gue untungnya gue nggak main film itu. Tapi filmnya itu loh, meskipun udah lama susah banget sih dicarinya. Harus nyari tuh di YouTube. Itu jadi- pun gak ada translate-nya. Kita harus dengar sendiri, nggak apa ngelatih listening kan. Nah ya, gitu. Jadi kayak coba aja nonton film itu, jadi kayak siapa tahu kalian tersentuh hatinya. Banyak banget loh pesan-pesan di situ. Ya, Salah sama satunya share apa, video Jo? ini. Jadi teman-teman kalian tersentuh. Jangan bikin masalah sama kalian gitu. Tersentuhnya gara-gara itu. Terlalu banyak masalah. Kayaknya sama nggak mungkin kalian. tersentuh deh. Kita banyak apa nih? Banyak nyindir. Sampai bareng kan tuh. Iya, tapi gitu, jadi kita harus coba buat ngampunin, kita harus kayak coba minta Tuhan juga buat bantuin kita buat ngampunin. Kita juga gak boleh ngelupain gitu aja. Mungkin kalau misalnya ngelupain mungkin ada plus minus gak sih? Kayak Plusnya- mungkin kalau pada saat lu udah ngampunin terus lu ngelupain, kayak walaupun lu kayak Gimana? susah gak sih? Ya kan? Kayak Tapi bakal inget. kebanyakan tuh kalau sekarang itu tuh lebih ke itu nggak sih? Apa? Ngelupain daripada maafin. Iya. Karena gimana pun kalau halnya, bahkan mungkin nggak cuma kita yang relate, teman-teman kita pasti relate kalau kita cerita pasti kita lebih ke kayak Ya udahlah, ya gitu udahlah, kan. apa, ya udahlah. Padahal ya udah itu bisa plus bisa minus ya kan. Iya. Bisa ya lu ngelupain buat ya udahlah, atau lu ngelupain karena lu emang mau ngampunin gitu Iya, kan. lagi pula juga nanemin kebencian sama kayak gimana sih, kedengkian itu dalam hati tuh nggak enak. Karena ada salah satu ayah dari anak yang di film Miss Grace ini, dia tuh sempat bilang kan, anaknya tuh cerita ya, masa sih cici aku dibunuh, masa gua harus maafin orang yang bunuh? Gak mau lah, gua mau balas dendam suatu saat nanti, kayak gitu-gitulah. Itu papanya tuh, gua kira pasti kalau orang tua kita bakal marah nggak sih? Iya. Kayak kamu kok kayak gini, tapi papanya malah lebih kayak ya udah, tapi kamu harus tahu satu hal, buat apa, misalnya kayak dia tuh ngilustrasiin hati kita tuh kayak satu kotak. Kalau kotak ini tuh diisi terus sama kebencian, kayak kedengkian, kayak kejahatan terus, itu kan nggak ada space yang cukup buat naruh kasih dari Tuhan lagi. Benar sih itu. Nah itu kayak ilustrasi juga, itu mungkin itu cukup membantu gue sih, kayak gue lagi sebelah sama orang, atau nggak gue kayak dendam banget sama ini orang, tapi pasti gue mikir bener juga ya kalau misalnya gue fullin hati gue dan gue kayak itu kayak tanaman nggak sih, gue siram terus terus akhirnya tumbuh gede terus dia Tumbuhnya berakar. jadi kebencian ya. Iya, ntar lama-lama jadinya kepahitan Iya. dan lebih susah lagi. Jadi mendingan dari sekarang, dari gue sebel terus gue kayak ya udah deh, gua Mulai maafin coba aja. buat ngampunin Iya, ya. heeh. Terus juga ada kutipan kan kayak lu tuh jangan marah sama orang tuh sampai matahari terbenam. Iya benar. Ya kayak Tuhan aja ngomong kalau misalnya kalian nggak boleh marah sampai matahari terbenam kan, kayak jadi kayak Tuhan udah tahu sebenarnya kalau misalnya kalian nggak ngampunin sampai lama kayak gitu juga bakalan buruk buat Iya, kalian gitu ntar kan. jadi hatinya kayak busuk gitu nggak sih? Iya. Mendingan kayak kasih Tuhan. Lagi pula juga orangnya juga bilang kayak pasti susah banget karena ngejalanin itu nggak mudah gitu. Apalagi ini anaknya kan. Iya, tapi kita Tapi- tahu kita pasti bisa. God bless you. Dan gue selalu refleks begini. Iya. Nah, tapi sebelum kita udahan, Ada kita bakal pengumuman ada penting pengumuman. nih. Pengumuman penting dan pengumuman yang harus kalian dengar. Kalau kalian nggak dengerin berarti kalian udah rugi. Karena dia ada bakal ada games. Selain games ada tuh yang ngomongin yang lagi viral sekarang apa sih, mental health ya. Ya mental health kayak Kayak gitu. gitu-gitu. Terus ntar ada kayak jangan kebanyakan Oh, ntar iya, kalian tapi banyak orang baru banyak cakep-cakep. iya baik cakep-cakep. Nggak cuma cewek, cowok juga Iya cakep. cowok-cowoknya juga cakep-cakep. Aduh. Kayaknya yang lebih excited dia daripada kalian. Terus kayak bukan cuma khotbah doang. Banyak Jadi sharingnya itu dibarengin sama games.
Jadi Iya, kita ngelihat mereka tuh main games, kayak kita ngeliat mereka tuh dikerjain gitu, seru banget guys liatin orang dikerjain. Terus gamesnya tuh games yang biasa ada di TikTok. Pasti kalian banyak TikTok doang, kalian nggak mungkin nggak buat TikTok. Ya kan? Seru banget sih. Iya, makanya kalian harus tungguin buat Mulai video dari itu. mulai dari minggu depan. Iya, mulai dari minggu depan. Cuma nungguin dalam Cepet banget. seminggu doang. Iya, seminggu doang, cepet banget. Kalian nggak boleh lewatin, oke? Oke, jadi kayak kita segitu dulu ya. Happy Sunday. God bless you. Bye. Tidak tiuplah sang kaya. Musik dan tarian, come on. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Hey, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Kau baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Hey, come on, angkat tanganmu. Tidak, tidak, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Semuanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ya, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. One more time. Hey, hey, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Diamkan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Anugerahnya selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Jadi sama-sama teman-teman, sebelum kita akhiri ibadah kita mau terima berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah yang Allah Bapa curahkan melalui Putra Tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.